Oke, kita buka 1 Timotius 4 ayat 8. Latihlah badanmu terbatas, gunakan tetapi ibadah itu guna dalam segala hal, karena membandingkan janji baik untuk hidupmu maupun hidup yang akan datang. Tema hari ini kita mau belajar tentang menjaga kesehatan rohani. Bukan hanya jasmani doang kita harus jaga. Makanya aku bilang jasmani dan rohani seimbang. Amin. Oke, renungannya seperti tubuh jasmani perlu dirawat, kesehatan rohani juga membutuhkan perhatian dan disiplin. Nah, sering kita sakit kerohaniannya. Kenapa? Karena kita tidak fokus, tidak disiplin. Makanya apa yang kita harus belajar kalau supaya jasmani rohani kita sehat? Kita harus berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dan membaca firman Tuhan. Itu. Nah, banyak orang fokus merawat tubuh, tetapi juga lupa merawat jiwa dan roh. Nah, kita harus merawat juga jiwa dan roh dengan cara berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Badan rohani yang sehat menjadikan pondasi kehidupan yang kuat, teguh dan berubah. Nah, kita dimulai dari pondasi yang kuat dulu. Rohani kita kuat, terus sehat, pondasi kehidupan yang kuat dan teguh dan berbuah. Amin. Kalau kerohanian kita sehat, ada keuntungan. Yang pertama, kehidupan yang kuat, terus kehidupan yang teguh, dan kita akan berbuah. Amin. Menjaga kesehatan rohani berarti membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita garisi, menjaga kesehatan rohani berarti membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan setiap hari. Amin. Ketika roh kita kuat, kita mampu yang pertama menghadapi tekanan, godaan, masalah, luka yang perspektif Tuhan, bukan perasaan manusia. Amin. Artinya kalau kita menjaga kesehatan rohani, kita bisa melewatinya. Amin. Kenapa? Karena itu kita hadapi dengan tuntunan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Amin. Artinya rohani yang sehat tidak terjadi otomatis, tetapi melalui pembiasaan rohani. Yang pertama, membaca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, bersekutu dan melakukan firman Tuhan, teman-teman. Rohani yang terjaga membuat kita tetap peka akan suara Tuhan dan mampu hidup sesuai dengan kehendaknya. Makanya menjaga kesehatan rohani itu sangat penting. Kalau kita mau menjaga kesehatan rohani di dalam hidup kita peka terhadap suara Tuhan. Amin. Makanya pelajaran paling penting kita mau belajar adalah menjaga kesehatan rohani. Kita harus membaca firman Tuhan, peka akan suara Tuhan. Amin. Bang, gimana sih cara peka suara akan Tuhan? Cuma satu, berdoa. Amin. Bersekutu. Nah, kenapa kita gagal dalam kehidupan? Kenapa kita sering sakit-sakitan? Kenapa kejiwaan kita sering sakit? Karena kita tidak menjaga kesehatan rohani. Amin. Nah, perenungan rohani kita, apakah kita rutin memberi makan untuk rohku melalui firman dan doa? Yang pertama, apakah aku lebih banyak menghabiskan waktu dengan hal dunia dibandingkan membangun hubungan dengan Tuhan? Yang ketiga, bagaimana dari hidup rohaniku yang mulai melemah dan perlu diperkuatkan? Ada 5 langkah praktis menjaga kesehatan. Bangunlah pribadi dengan Tuhan setiap hari. Kita harus bangun pribadi kita dengan Tuhan. Dimulai dari 5-10 menit pun bisa dipakai untuk mempengaruhi hati. Itu yang pertama. Yang kedua, renungkan firman Tuhan, bukan hanya membaca. Izinkan firman Tuhan berbicara dan menegur, lalu lakukan. Yang ketiga, milikilah kehidupan doa yang jujur dan nyata. Tidak harus panjang, tapi tulus dan dari hati. Amin. Makanya bangunlah hubungan kita dengan Tuhan. Bukan doa karena panjang ya. Doa itu bukan karena panjang, tapi dari tulus. Yang keempat, bersekutu atau terlibat dalam komunitas rohani.
Kita harus terlibat. Amin. Iman tumbuh lebih kuat saat kita berjalan bersama saudara seiman. Yang kelima, jaga hati dari dosa, kepahitan dan kompromi. Berani bertobat dan memperbaiki diri setiap hari. Itu saja firman